Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja PPG dalam jabatan YIN Kediri. Perkenalkan, saya Siti Mukaromah SPDI. Saya guru MI Islamiyah Kota Madiun, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan YIN Kediri tahun 2022 angkatan ketiga. Pada kesempatan kali ini, tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran fikih kelas 4 bab sholat duha. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Oke, alhamdulillah sehat semua? Sudah makan hari ini? Sudah minum susu? Alhamdulillah. Sudah mandi? Sudah, alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, supaya pembelajaran kita mendapatkan keberkahan dan manfaat dari Allah, mari kita mulai berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelas kita, Mas Fatah. Silahkan maju ke depan. Silakan. Duduk bersiap. Berdoa mulai. Alhamdulillah kita sudah membaca doa. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah, dan apa yang akan kita pelajari hari ini mendapatkan ilmu yang barokah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita rapikan dulu duduknya. Duduknya yang tegak, jangan membungkuk, badannya tegak. Kalau anak kecil itu masih masa pertumbuhan, jadi badannya harus tegak biar nanti tinggi. Nah, jangan terbiasa dengan membungkuk, nanti badannya menjadi kurang berpotensi tinggi. Oke, duduknya dirapikan dulu, alat tulis dirapikan dulu biar rapi, dasinya dirapikan dulu. Bu Ama akan mengabsen dulu anak-anak ya. Bu Ama akan mengabsen, yang dipanggil Bu Ama tunjuk tangannya, kemudian hadir Bu, seperti itu ya. Bu Ama baca dulu absennya hari ini. Amira Cahya Kalista. Oke. Beri Agung Pratama hadir. Oke. Davin Aska Rizky Hamizan tidak hadir. Kemana Davin? Sakit. Oh, Davin hari ini sakit. Oke, anak-anak, mari kita berdoa untuk teman kita yang sakit, yang tidak masuk. Semoga Allah berikan kesehatan dan besok bisa berjumpa dengan kita semua, bisa belajar lagi. Allahumma amin. Oke, sekarang Bu Ama mau mengingatkan lagi pembelajaran yang kemarin kita sudah bahas, yaitu kemarin kita belajar tentang sholat duha, tentang hukumnya sholat duha, kemudian apa anak-anak? Keutamaan sholat duha. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran tentang sholat duha, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia, mari kita bersama-sama berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oke, silakan mengambil tempat di samping bangkunya masing-masing. Kita nyanyikan bersama lagu Indonesia Raya.
melanjutkan pembelajaran hari ini akan belajar tentang sholat tentang apa anak-anak? Sholat apa? Nah, pintar, sholat duha. Siapa yang tahu? Bu Ama mau tanya, siapa yang tahu berapa rakaat sholat duha? Pintar. Berapa rakaat? Oke, jumlah rakaat sholat duha itu ada 2 rakaat. Sekarang Bu Ama punya pertanyaan lagi. Siapa yang bisa menjawabnya? Apa hukumnya sholat duha? Siapa Mbak Kanaya? Pintar. Sunnah muakkad itu sunnah, boleh dikerjakan, boleh tidak, tapi lebih baik kalau dikerjakan mendapatkan pahala. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran berikutnya, Bu Ama punya satu video tentang penjelasan sholat duha. Silakan anak-anak diperhatikan dulu di layar ini untuk lebih memahami tentang sholat duha. Oke? Oke, Bu Ama nyalakan sebentar videonya. Diperhatikan ya anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih materi sholat duha. Mari kita simak materi berikut. Materi yang pertama, pengertian sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan seorang muslim ketika waktu duha. Waktu duha adalah waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya, kira-kira pukul 6:30 atau 7 hingga sebelum waktu zuhur. Jumlah rakaat sholat duha minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat. Sholat duha dikerjakan setiap 2 rakaat salam. Sholat duha dikerjakan secara munfarid atau sendirian. Sholat duha hukumnya sunnah muakkad. Sunnah artinya jika kita kerjakan akan mendapatkan pahala, namun jika kita tinggalkan tidak berdosa. Sedangkan muakkad artinya sangat dianjurkan. Perbuatan yang hukumnya sunnah muakkad adalah perbuatan yang hampir-hampir tidak pernah dilewatkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu, meskipun meninggalkan sholat duha tidak berdosa, namun sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah, sebaiknya kita merutinkan sholat duha. Selanjutnya, pelaksanaan sholat duha. Sholat duha dilakukan dalam 2 rakaat 1 kali salam. Sementara itu, untuk jumlah maksimal rakaat sholat duha ada perbedaan pendapat dari para ulama. Ada yang mengatakan maksimal 8 rakaat dan ada yang mengatakan 12 rakaat. Tata cara sholat duha. Cara sholat duha sama seperti sholat fardu biasa. Dengan demikian, tata cara sholat duha sebagai berikut. Niat, usolli sunnatat duha ra'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Takbiratul ikhram, membaca doa iftitah, membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat atas Rasulullah, salam, tertib, doa sholat duha.
dicukupi kebutuhannya, disediakan istana di surga, menggugurkan dosa, dibukakan pintu khusus di surga. Nah, anak-anak, itu tadi Vicky materi sholat duha. Semoga anak-anak paham dan mengerti ya. Terima kasih. Oke, tadi sudah Bu Ama jelaskan ya dalam video tadi tentang jumlah rakaat sholat. Berapa tadi anak-anak jumlah rakaat sholat duha? 2. Berapa? 2. Kalau sholatnya 3, boleh enggak? Karena rakaatnya sholat duha itu 2, jadi harus dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Dan sholat duha itu dikerjakan pada pagi hari. Jam berapa? Jam berapa? Pinter. Pinter. Dimulai jam 6.30 atau setengah 7 sampai jam berapa anak-anak? Sampai jam berapa? Batasnya tadi sampai jam 11 atau sebelum sholat duhur dimulai ya. Sekarang Bu Ama mau tanya, mengingatkan lagi, hukumnya sholat duha apa anak-anak? Hukumnya apa? Sunnah muakkad. Pinter. Kita beri tepuk tangan untuk Mas Atar. Sunnah muakkad, betul sekali. Kemudian ada misalnya kita mau melaksanakan sholat duha itu ada keutamaannya. Kalau kita melaksanakan sholat duha pahalanya akan berlipat-lipat. Apa saja keutamaannya? Siapa yang bisa kira-kira? Mbak Aiko? Rezekinya jadi berlimpah, betul sekali. Oke, Mas Wata? Pinter. Kalau kita melaksanakan sholat duha pahalanya seperti bersodakoh. Siapa lagi yang bisa? Mbak Alisa? Pinter sekali. Diberikan atau diciptakan atau diberikan istana di surga. Siapa lagi yang bisa? Mas Fadlan? Diampuni dosanya. Oke, berarti anak-anak sudah tahu ya tentang keutamaan sholat duha. Jadi keutamaan kita melaksanakan sholat duha itu banyak anak-anak. 1, rezeki kita dilancarkan oleh Allah. Kemudian dibangunkan istana di surga. Kemudian pahalanya seperti bersodakoh. Apalagi yang 1 tadi? Apa? Dosanya akan diampuni. Nah, di sekolah kita juga sudah melaksanakan sholat duha setiap harinya ya di kelas kita. Kemudian untuk menertibkan dan membiasakan anak-anak nanti ketika sudah besar, sholat duha itu lebih baik dimulai melakukannya sejak kecil. Anak-anak ini sudah harus dibiasakan sholat duha biar terbiasa melaksanakan sholat duha dan rezeki kita dilipat gandakan oleh Allah. Nah, ketika Bu Ama memperhatikan ketika di kelas itu ada beberapa anak yang belum melaksanakannya dengan khusyuk. Ada yang sujudnya itu cepet-cepetan, ada yang rukuknya itu tidak membaca. Kalau seperti itu bagaimana anak-anak? Hukum sholat duhanya bagaimana? Sah atau tidak sah? Oh, tidak sah karena tidak tidak khusyuk. Nah, sekarang Bu Ama mau mengajak anak-anak untuk berdiskusi, memecahkan masalah per kelompok ya. Kelompok 1 sini tim ahlinya, ketua kelompoknya Mbak Aiko. Oke. Kelompok 2 tim ahlinya, ketua kelompoknya Mbak Kanaya. Kelompok 3 tim ahlinya Mas Lukas. Oke. Ure, pinter. Nanti ketika Bu Ama memberikan 1 atau 2 pertanyaan, halo, tiap kelompoknya silakan berdiskusi, menyelesaikan masalahnya dan ditulis di kertas yang Bu Ama beri. Oke, Bu Ama punya ini soalnya, silakan anak-anak diperhatikan dulu. Sudah kelihatan belum anak-anak? Nah, sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya? Oke. Ini Bu Ama punya beberapa kertas, nanti anak-anak tulis di sini ya.
kertasnya imut. Nih, gambarnya ada gambar apa ini anak-anak? Bintang di langit. Nah, nanti anak-anak bisa menjawabnya di sini. Kelompok 1 warnanya kuning. Kelompok 2 warnanya hijau. Kelompok 3 warnanya merah. Silakan anak-anak tulis ya, nomor 1. Bagaimana pendapatnya? Ditulis di kertasnya. Nomor 2. Yuk sekarang berdiskusi. Semua mengerjakan bersama-sama. Yuk berdiskusi bersama. Ayo Mbak Nabila ke sini. Mas Jovanka gabung ke temannya. Yuk. Ya Mas Razil ke samping. Bekerja sama yuk. Ya dijawab. Nomor 1. Oke, silakan dijawab. Ya, bekerja sama yuk mencari jawabannya. Nomor 1, apa jawabannya? Ya, ditulis nomor 1. Tulisannya agak besar biar jelas ya. Ya, bekerja sama yuk. Dari sini, dari kiri sini jawabnya. Biar lebar sini. Ya. Ya, semangat. Semangat berdiskusi bersama kelompok. Nomor 2 itu apa ya? Di sekolah Andi diwajibkan melaksanakan sholat duha setiap hari. Namun Andi merasa malas sehingga ia selalu melaksanakan sholat duha dengan sangat cepat-cepat dan tidak khusyuk. Ia sholat duha tidak maknina dan tidak khusyuk. Bagaimana hukum sholat duha yang dilakukan Andi? Jelaskan. Ya, dijawab yang nomor 2. Kelompok 1 sudah selesai nomor 1. Ayo. Oke, sekarang nomor 2. Pintar. Diberi jarak ya, diberi jarak sini bawahnya. Mas Davi, ayo bekerja sama. Biar kompak kelompoknya. Nomor 2 sekarang, yuk. Sudah selesai semua? Yang nomor 1 itu ada 2 jawaban, nomor 2 ada 2 jawaban. Ya, nomor 1 ini bagaimana pendapatmu dan apa yang jika kamu lakukan dalam posisi Tania? Nomor 1 jawabannya 2, nomor 2 jawabannya 2. Ayo Mas Atar bekerja sama. Silakan yuk. Kelompok yang paling tertib dan kompak nanti nilainya akan 2 tambah. Nomor 2, terus jelaskan. Ini diberi penjelasan. Kalau sholatnya cepet-cepet itu bagaimana, sini ditulis. Ayo Mas Davi. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Ayo kelompok 2 sudah belum? Ya. Nomor 2. Ya. Semangat. Yang sudah boleh maju ke depan perwakilannya, tim ahlinya. Oke. Kelompok 2 sudah
belum? Tidak sah terus apa? Hukumnya gimana? Tidak sah. Terus yang dilakukan harusnya bagaimana? Sebaiknya sholat itu harus gimana gitu. Nah, ditulis. Ayo bekerja sama. Bekerja sama ayo. Mas Atar. Mas Atar yang semangat yuk. Kalau tidak sah sholatnya harus bagaimana? Ya, 2 kelompok sudah selesai? Belum kok sobek kan. Ya, kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah belum? Yang sudah silakan duduk tertib. Tinggal kelompok 3, ayo semangat, yuk sini maju. Tim ahlinya. Sekarang yang lain silakan duduk yang tertib. Mas Jovanka duduk yang tertib. Diperhatikan temennya, perwakilan kelompok akan berdiskusi. Oke, terima kasih. Kita dengarkan kelompok 1 tim ahlinya Mbak Aiko. Wama bacakan pertanyaannya dulu. Tania sedang rajin mengerjakan sholat duha. Ia mengerjakan sholat duha pada waktu istirahat karena istirahatnya sempit. Dia hanya membaca surat An-Nas dan Al-Falaq. Bagaimana pendapat kelompok 1? Benar. Sudah betul, oke, pintar. Sudah betul karena Tania melaksanakan sholat duha walaupun istirahatnya sebentar. Kemudian apa yang kamu lakukan jika kamu berada di posisi Tania? Tetap sholat khusyuk. Tetap sholat dengan pintar. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sekarang nomor 2. Di sekolah Andi diwajibkan melaksanakan sholat duha setiap hari. Namun Andi merasa malas dan ia sholatnya tidak khusyuk, tidak tumak ninah. Bagaimana hukum sholat yang dilakukan Andi? Tidak sah. Tidak sah. Karena apa? Harusnya bagaimana? Harusnya Dengan khusyuk. harusnya sholatnya dengan khusyuk. Betul? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk. Sekarang kelompok 2. Bagaimana Tania ketika sholat duha di sekolah? Selalu sholat duha walaupun kelompok 1 silakan diperhatikan sebentar, duduknya yang tertib. Nah, kelompok 2 mau mempresentasikan. Bagaimana pendapatnya kelompok 2? Tetap sah, yang keras suaranya. Kemudian, apa yang kamu lakukan jika berada di posisi Tania? Tetap mendapatkan pahala. Tetap sholat biar mendapatkan pahala. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian yang nomor 2, Andi sholatnya tidak tumak ninah dan tidak khusyuk. Bagaimana hukum sholat duha Andi? Tidak sah. Tidak sah. Karena apa? Karena Andi sholatnya ini dibaca tidak khusyuk karena sholat itu harus tumak nih. Oke, boleh, terima kasih, sudah betul. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Halo kelompok 3, diperhatikan. Yuk, kelompok 3 mau mempresentasikan. Bagaimana pendapatnya nomor 1? Sholat dengan khusyuk. Sholatnya dengan khusyuk, betul. Terus? Al-Falaq saat sholat. Pintar. Yang nomor 2, bagaimana sikapnya Andi yang sholatnya tidak khusyuk? Tidak sah. Tidak sah, betul. Karena diwajibkan melaksanakan sholat dengan khusyuk. Pintar. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan duduk. Sip, sudah betul semua, sudah kompak semua. Oke, sekarang Bu Ama
sudah memberikan tugas anak-anak untuk berdiskusi. Kira-kira sudah paham belum tentang sholat duha? Sudah paham belum? Sudah paham belum Mas Atar? Nah, kalau sudah paham, mari kita bersama-sama menyimpulkan. Ayo, siapa yang semangat maka nilainya akan bertambah. Oh, ayo, Bu Ama akan menyimpulkan bersama anak-anak semua. Kita ulas kembali ya, menyimpulkan bersama-sama. Hukumnya sholat duha tadi apa anak-anak? Pintar. Sunnah mu'akad. Kalau sunnah mu'akad itu boleh dikerjakan dan mendapatkan pahala. Kemudian berapa rakaat sholat duha? 2. Berapa rakaat sholat duha? 2. Berapa rakaat sholat duha? 2. Oke, good job, pintar. Kemudian ada keutamaan orang yang melaksanakan sholat duha apa aja? 1. Seperti bersedekah, pintar. Tepuk tangan untuk Mas Wata. Siapa lagi yang bisa keutamaan sholat duha? Mbak Aiko? Rezekinya jadi jadi banyak. Ayo, siapa lagi yang bisa? Mbak Alisa? Apa? Nggak dengar Bu Ama? Diberikan istana di surga. Pintar sekali, sudah paham ya? Alhamdulillah, pelajaran kita sudah jelas semua, mendapatkan pencerahan. Maka kedepannya anak-anak harus latihan untuk melaksanakan sholat duha. Boleh di sekolah, boleh di rumah, supaya pahalanya berlipat-lipat, supaya rezeki kita Allah lipat ganda. Nah, karena sholat duha itu membuka pintu rezeki. Kalau anak-anak rajin sholat duhanya, maka rezekinya akan dibuka sama Allah. Oke. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa. Dan sebelum kita berdoa, silakan dirapikan dulu sikapnya. Kita berdoa, tangannya bagaimana kalau berdoa? Oke, sip. Duduk yang tertib, Mas Atar. Silakan duduk yang tertib, Mas Atar. Belum merapikan pensilnya ya, silakan duduk yang tertib dulu. Kita mau berdoa, membaca doa sama-sama. Abata subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih. Kita sudah menutup pelajaran kita dengan berdoa. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan mendapatkan ilmu yang barokah. Allahumma. Sekian dulu dari Bu Ama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.